juga saudara saksikan mujizat pasti terjadi. Kita bersyukur dan sekarang ibu dan sekalian yang di sini saya mau menjalankan. Kita langsung kesaksian mulai dari Pak Heri bersama ibu dan nanti saya akan berbicara juga dengan ibu. Baik, silakan untuk kenalkan nama siapa yang terjadi. Shalom, nama saya Mary dengan suami saya Hari dan kedua anak kami. Kami menikah tahun 2006 sampai dengan pertengahan 2007 saya didera dengan beberapa kegagalan dalam kehamilan saya. Pertama, pada usia yang 9 minggu anak saya meninggal dalam kandungan. Kedua, hamil anggur. Ketiga, hamil anggur. Dan keempat pun hamil anggur harus dikuret. Tapi saudara, pada kehamilan yang keempat itu harus dikuret, saya keluar dari rumah sakit karena suami saya pernah bertanya sampai dengan berapa kali dok, bisa belasan kali. Lalu saya berpikir di gereja kami, gereja Tiberias banyak ada mujizat. Akhirnya saya keluar dan mujizat Tuhan Yesus. Saya satu kali dapat kesempatan untuk meminta Bapak untuk doakan saya. Saya masih ingat kata-katanya Pak tolong doakan saya saat ini karena keempat itu nggak dikuret, pendarahan. Lalu pendarahan, lalu Bapak menghampiri, saya bilang pendarahan, saya sudah 3 kali dikuret, saya ingin Bapak doakan kami supaya saya sembuh dan punya anak. Lalu Bapak keluarkan 1 pot darah Yesus, tumpang tangan di kepala saya, Bapak bilang, kamu diberkati, kamu sembuh dan pasti punya anak. Saya aminkan saudara. Pada saat itu saya pulangnya langsung saya minum darah Yesus yang Bapak kasih 1 pot itu. Keesokan harinya, besoknya itu langsung pendarahan berhenti. Selang beberapa bulan kemudian, awal 2008 saya hamil. Lalu lahirlah anak ini dan sempat saya saksikan waktu itu di bulan Februari 2009 di acara Mujizat TVRI Tiberias. Amin. Ibu dapat mujizat kuasa, terus bagaimana? Ada seorang ibu yang datang dalam keadaan hamil dan anaknya divonis mati. Bisa langsung? Kesaksian ini menurut saya luar biasa karena kami begitu diberkati Tuhan luar biasa, jadi kami selalu bersaksi. Dan pada satu kali itu di bulan Mei 2010 ada seorang ibu hamil yang main ke rumah kami, ke apartemen kami dan melihat foto kami bersama Bapak Pariaji dan mengomentari fotonya, apa saya benar jemaat Tiberias Ci gitu, apa betul di Tiberias itu ada mujizat. Lalu saya dengan suami itu kesaksian bagaimana Tuhan memberikan mujizat kepada kami. Suami saya meyakinkan betul bagaimana kepada ibu ini untuk mengejar mujizat karena rupanya saudara, ibu hamil itu sedang hamil 6 bulan. Dan rupanya anaknya itu hidrosepalus, kepala besar, dan ibu itu diyakinkan oleh suami saya. Bagaimana waktu itu suami saya menguatkan ibu ini untuk mencari Bapak Pariaji untuk diminta didoakan karena mujizat Tuhan Yesus masih terjadi sampai saat ini. Jadi seorang ibu melihat foto Pak Pariaji dan ibu memberitahu gitu. Iya. Datang. Iya. Dan ibunya saya sedikit, Ibu Natalis boleh sedikit sini. Ibu sering saksi, tapi ini suatu kesaksian. Ibu melihat foto Pak Pariaji waktu itu? Iya. Dalam keadaan apa? Pada malam itu suami saya memberitahukan yang punya apartemen ini anggota Tiberias. Coba kamu tanya tentang kuasa minyak urapan dan perjamuan kudus. Lalu saya tanya kepada suami istri ini, bagaimana kuasa itu, apa benar di zaman yang modern seperti ini masih ada mujizat yang bisa terjadi? Sedangkan 12 jam setelah saya mendengar kesaksian dari kedua belah suami istri ini, 12 jam kemudian seharusnya saya sudah dioperasi dan mengeluarkan bayi saya secara paksa. Ya, dalam keadaan vonis mati. Iya, dalam keadaan vonis mati, 12 jam kemudian saya harus dioperasi dan bayi saya harus dikeluarkan. Iya. Dan kuburan sudah saya siapkan dan peti mati pun sudah saya siapkan. Jadi kuburan disiapkan, peti mati disiapkan karena anaknya sudah mati. Bukan sudah mati, tapi harus dikeluarkan secara paksa. Secara paksa, jadi persiapan penguburan. Iya. Oke, waktu itu ibu gimana? Malam itu 12 jam sebelum saya keluarkan bayi saya bertemu ibu ini. Dan ibu bapak ini menyaksikan tentang kebesaran minyak urapan dan perjamuan kudus di Tiberias. Lalu saya putuskan untuk menggagalkan operasi saya dan mencari Pak Pariaji. Terus?
Saya cari Pak Pariaji, saya bawa foto scan otak anak saya. Saya bicara, Bapak, saya punya bayi cacat, ini hasil foto ronsen. Pak Pariaji cipratin minyak di hasil foto otak anak saya. Lalu Bapak tutup, Ibu pulang, Ibu jangan takut, tidak ada pisau operasi yang akan menyentuh Ibu. Bayi Ibu akan normal, lahir secara sehat. Dan saya imani itu. Dan hasilnya? Hasilnya bayi saya lahir tanpa operasi dan tanpa setetes darah pun keluar dari rahim saya. Cuman minyak urapan saja yang keluar. Jadi tanpa setetes darah yang keluar? Tanpa setetes darah pun. Yang ada apa? Yang ada minyak urapan. Sebelum bayi keluar, saya menunggu 12 jam proses tapi bayi tidak keluar. Lalu saya putuskan saya minum 1 pot minyak urapan. Lalu setelah 15 menit bayi saya keluar tanpa setetes darah pun. Hidup dan normal, sempurna. Ini, siapa namanya? Iya, David. Boleh dilihat, David. Iya, David. Ya. Nah, itu David, ya, puji Tuhan. Bayi saya sehat sempurna sampai hari ini. Umur berapa sekarang Ibu? Umur 3 tahun. 3 tahun. Kita bersyukur. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita bersyukur. Dan sekarang saya pengen ke Bapak, silakan kenalkan namanya siapa Pak dan apa yang terjadi. Ibu boleh belakang langsung. Sini Pak, silakan. Langsung kemari. Bang. Ya, langsung. Nama saya Bernard Cilaen. Saya datang bersama dengan kedua anak saya dan istri saya, Misauri Panjaitan. Ya. Saya ingin menceritakan kehebatan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya, yaitu pada usia 9 bulan, anak saya, Esther, divonis dokter menderita kelainan jantung yang sangat kompleks, di mana pembuluh darahnya yang mengalirkan darah bersih tidak ada, sekaligus juga di dalam jantungnya tidak ada sekat, tidak ada bilik. Tidak ada bilik, tidak ada sekat, tidak ada bilik, tidak ada pembuluh darah. Dan tidak ada pembuluh darah yang mengalirkan darah bersih. Ya. Vonis dokter adalah saat itu sebelum 1 tahun apabila tidak dioperasi anak saya pasti mati. Kemudian saya bersama dengan istri percaya bahwa saya punya Tuhan yang hebat. Kami kejar perjamuan kudus, kami kejar mukjizat melalui hambanya Bapak Pendeta Pariaji. Selang berapa lama memang kita tidak pernah melakukan kontrol ke dokter, kita hanya kejar perjamuan kudus, kejar minyak urapan oleh Bapak Pariaji. Sampai dengan usia anak saya 1,5 tahun, kami kembali ke dokter untuk melakukan pemeriksaan. Dan ternyata dokternya sendiri sangat heran dengan menyatakan kok anak ini masih hidup. Sedangkan saya berpikir anak ini sudah mati. Saya katakan bahwa anak saya masih hidup dok karena saya terus melakukan perjamuan kudus. Saya datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan terakhir. Dan hasil pemeriksaan terakhir? Dan hasil pemeriksaan terakhir, diagnosa terakhir, anak saya dinyatakan sehat, di mana jantungnya yang tidak ada bilik, jantungnya, ada biliknya, yang tidak ada biliknya menjadi ada dan pembuluh darahnya yang tidak ada menjadi ada. Sampai dokter ahlinya pun seorang profesor yang bernama Profesor Yusuf Rahmat, dia mengatakan, selama saya menjadi dokter hingga saya menjadi profesor, belum pernah saya menemukan jantung yang tidak punya bilik, tidak punya sekat, tidak punya pembuluh darah menjadi sempurna tanpa dioperasi. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak ada menjadi ada. Bersyukur ya. Saya bersyukur. Di sini saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena telah menunjuk hambanya Bapak Pendeta Pariaji untuk melakukan melakukan mukjizat melalui perjamuan kudus dan minyak urapan. Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bapak. Silakan Bapak ke belakang sebentar. Oke Bapak, sekarang Pak Osman, silakan, namanya Pak Osman. Salam Tiberias. Saya ini dari Pontianak untuk memberitahukan bahwa saya bekerja sebagai masuk kapten. Begitu masuk kapten 5 menit mati lagi. Saya takut sekali. Begitu takut saya karena saya buka lubang ini, ujung-ujung saya mau masuk ke dalam lagi dengan target 15 menit saya tidak bisa menolong, aku akan naik. Tetapi yang meninggalnya 10 jam baru sadarnya. 10 jam. Ya. Bagaimana waktu ibu masuk kamar mayat? Saya tengok dia udah di kamar mayat bertiga, tangannya udah digini kan. Dekat. Jadi saya siram minyak urapan. Kami 3 beranak berdoa. Jadi sampai minyak urapan itu penuh ke dia. Ya, dari Tiberias Pak Pariaji. Ya. Jadi udah saya siram, tangannya bergerak.
Jadi anak Bergerak. saya bergerak gini-gini. Bergerak dia kan tutup gini. Jadi Dia kan bergerak. kayak orang mati gini gitu. Iya. Dia Oh, ditutupkan kain putih. Jadi mukanya hitam. Jadi saya tidak kenal di mana suami saya. Karena ada 3 orang. Anak saya karena orang itu 3 orang telentang ditutup kain putih. Jadi anak saya bilang ini bapak mak. Jadi kami di situ mengumpulkan sama minyak urapan. Kami siram terus minyak urapan, tapi saya sambil menangis lah. Jadi dalam bergerak tangannya, jadi saya siram, saya berdoa. Dia matanya melek gini, saya siram, saya ambil, saya ginikan ke jidatnya, ke gininya. Jadi tutup matanya, dia sadar di mana saya sekarang. Sadarnya jam 8. Itulah di mana saya sekarang, kata dia. Iya, Ma. Kamu sekarang Pak di Oke. rumah sakit. Bapak sedikit, waktu Bapak di alam roh dalam kemeninggal itu Bapak melihat apa? Apa yang ada minyak ini? Coba sedikit. Karena ini Bapak pengalaman 10 Ya. jam, 11 jam. Selama saya di dalam itu roh alaman itu memang senang sekali, dan juga pernah saya bilang sama istri saya, kalaupun ini jalannya saya mau mati, ini udah kembali hidup, kalau mati saya nanti tolong antarkan saya ke tempat yang pertama, karena itulah yang paling enak saya. Jadi Anu, di dalam alam iya, roh itu, itu ya. pesan saya sama Bapak istri, waktu pas sama mau keluarga. yang Bapak saksikan mau dijarah sama setan, iblis nggak bisa jarah. Tidak mampu. Tidak mampu. Tidak Karena ada mampu. apa di alam roh itu Ya, Bapak di lihat? alam roh itu bukan Bapak lagi diurapi? segala-galanya Yang ada senang minyak sekali. itu. Ada minyak urapan lengkap, semua anggur tidak boleh dirusakkan. Yang Ini terbukti ya, Gua Bapak kata nggak bisa bukti. dijarah sama setan itu. Terima kasih, ini segala mampu dia. Nggak mampu karena tidak ada apa itu? sanggup, karena saya selalu Ada mengalah apapun minyak ya, urapan itu. Karena minyak urapan tidak Luar bisa biasa. di. Ya, kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, luar biasa. Setan iblis nggak bisa ngejarah. Alam roh juga ini satu kesaksian. 11 jam orang mati udah di ruangan es. Ini lihat 11 jam. Jadi kita bersyukur. Sedikit hidup kembali gitu. Kemudian saya cek anggota yang mengecek yang menangani TKP tersebut, katanya benar ada 3 orang mayat ditemukan di hulu sungai yang berada di atas tongkang. Nah, di atas tongkang, di dalam tongkang. Kemudian proses evakuasi dibawa sampai ke rumah sakit di kota, sehingga memakan waktu kurang lebih 8 jam. Jadi kurang lebih 8 jam. Dan kemudian saya dengar Terus katanya perjalanan ya, nanti. 8 jam terus Tambah perjalanan. 10. Ya. 10. Jadi mungkin 10 sama yang di rumah sakit ya. Iya. Ya itu keterangan dari anggota bahwa dia bangkit lagi. Jadi tinggal 2 yang mati. Itulah kira-kira tambahan dari saya. Terima sebagai yang dapat laporan dari anak buah yang Bapak utus. kasih. Ya. Untuk Nama saya Ilham. Saya seorang dokter. Pada tahun 2000 saya didiagnosa gagal jantung stadium 4, di mana saya untuk berjalan 2 meter sudah sesak napas. Kemudian jantung saya sebesar jantungnya sapi sampai kepada dinding rongga dada, dan di sebelah kiri kanan rongga dada saya sudah penuh dengan cairan. Saat itu saya dikatakan umurnya tinggal 1 minggu atau 1 bulan atau 1 tahun. Kalau masih bisa terus umurnya 5 tahun. Tetapi dengan baptisan saat itu, kemudian Bapak Riaji menubuatkan tidak akan dioperasi, diberi perjamuan kudus dan minyak urapan, maka selama 4 hari saya sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit sehat, dan sampai sekarang kalau sudah dihitung sudah lebih dari 13 tahun. dan jantungnya Bapak gimana? Jantung saya sehat, Sehat dan Jadi, juga cairan-cairan itu tidak ada lagi, sudah tidak lagi. kembali Vonis pulih. dokter Bapak seminggu sebulan paling lama setahun. Iya, Bapak mati. Tapi sekarang Bapak hidup hidup sehat, sehat dan juga diberkati. diberkati, jantung Iya. baru. Jantung yang baru. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Pak Ilham karena kita waktu ya. Ayo Bapak Yusuf sekalian. Ya, nanti langsung. Ya, Shalom. Ya, nama saya Ferdinandus Joseph. ya langsung. 31 Mei 2008, anak kami Abigail terpilih menjadi juara favorit di salah satu rumah sakit untuk bayi kategori bayi sehat. 2 hari kemudian
di rumah sakit yang sama, dia hadir untuk imunisasi terjadwal. Dan hari itu sekarat dan tidak lama kemudian meninggal dunia di ruang gawat darurat. Luar biasa. Kenapa? Karena profesor yang memeriksanya juga kaget ketika 30 menit kemudian dia hidup dan bangkit. Jadi prosesnya adalah ketika anak kami dinyatakan sudah meninggal, istri saya tidak mau melepas segala monitoring yang ada di tubuhnya. Jadi benar-benar monitor sudah menyatakan dia sudah meninggal. Tapi yang terlihat adalah para perawat untuk menenangkan istri saya, membiarkan alat monitornya masih tetap terpasang. 30 menit kemudian ada tanda kehidupan setelah diolesi minyak urapan. Kemudian mengolesi minyak siapa, Pak? Istri saya. Istri. Ya. Kemudian di Berias ya. Ya, gemparlah rumah sakit itu. Karena seorang bayi yang 30 menit kemudian tinggal, dan ketika profesor spesialis anak ditanyakan, dia juga tidak bisa menjawab. Malah dia membuat analisa bahwa seorang harus membutuhkan oksigen. 30 menit cukup lama, maka akan merusak sel-sel otaknya. Tapi luar biasa, mujizat Tuhan sempurna. Jadi ternyata anak kami yang divonis bahwa anak ini akan menderita kelemahan otak, ternyata tidak terjadi. Mujizat terjadi, anak ini sekarang sekolah di sekolah favorit terkenal di Jakarta. Jadi luar biasa, dan prestasi juga luar biasa. Bangkit daripada kematian, dan sekarang umur berapa? Dan hidup dengan sempurna. Umur berapa, Pak? 6 tahun. Dan dikatakan vonisnya juga otaknya lemah, tapi ternyata di sekolah favorit. Sekolah favorit. Yang diberkati. Iya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, Tuhan berkati kita semua. Pak Yosef, makasih. Oke, Bapak langsung. Bagaimana vonisnya juga mati langsung. Iya, boleh. Pas pendarahan sekalian. Shalom, perkenalkan nama saya Sun Banu Alasipakar, istri saya Betty Imelda Hutapea. Anak-anak. Kami mempunyai kedua orang putri, Atara Arela. Mujizat dinyatakan Tuhan mulai dari mereka lahir. Istri saya hernia sangat parah dan mah akut. Dokter vonis dia harus operasi lahirnya. Puji Tuhan mereka lahir dengan umur 6 bulan setengah hanya dengan minum minyak urapan. Atara lahir normal, mereka lahir normal. Kemudian di umur 3 bulan Atara yang ini pakai kacamata plus 10. Sama dokter terbaik di Asia, dia hanya nyampaikan plusnya bisa turun atau bisa jadi minus. Umur 7 bulan kita bawa ke dokter yang sama, dia bilang, "Ma'am, this is miracle, this is not me." Atara lepas kacamata, kita hanya oleskan minyak urapan setiap hari. Di 31 Desember 2012 Atara kepalanya terbentur, jadi pendarahan di dalam otak. Jadi kalau otak posisi yang begini, darahnya di tengah-tengah. Dokter bilang tidak ada obatnya, hanya menunggu darahnya berhenti dan kemudian diserap sama otak, karena tidak mungkin dioperasi karena di dalam otak darah. Atara hanya bilang, "Bapak," Atara bilang ke saya, dia terkapar di tempat tidur, dia bilang, "Cari pendeta Pariaji, minta tubuh Yesus sama minyak urapan." Saya bersama adiknya tanggal 6 Januari 2013 saya ke gereja Plaza Sentral, saya minta minyak urapan, Tiberias Plaza Sentral. Setelah menerima minyak urapan, adiknya nangis, "Ayo kita pulang, kita kasih ke kakak." Ke rumah sakit, di rumah sakit harapan kita, adiknya langsung kasih ke kakaknya. Dia minum tubuh Yesus sama minyak urapan. Itu jam 11 siang. Jam 1 siang Atara bilang, "Saya tidak mau tempat tidur, saya mau main-main." Dia langsung turun ke bawah, dan saat itu juga dokter dia minta infus dicabut semua. Hari Seninnya besok dia boleh pulang langsung. Yang harusnya tidak mungkin yang begitu ya. Dokter bilang tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Ya, karena pendarahannya di dalam otak. Jadi hanya berharap. Kondisinya juga nggak bisa sembuh gitu ya. Iya, tidak bisa sembuh. Karena tidak ada obatnya. Dioperasi juga dokter tidak berani. Tidak berani. Berarti ya tunggu aja gitu. Iya, ya? hanya menunggu aja Tunggu gitu. aja. Tunggu mati gitu. Iya, menunggu aja. Nah, gitu. Jadi tidak ada obatnya, jadi menunggu aja. Darahnya berhenti sendiri sama bisa diserap. Urapi kasih perjamuan ternyata langsung sembuh. Langsung dia bisa turun, dia jalan-jalan. Sampai sekarang kita bersyukur. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bapak. Ya, Tuhan berkati Ibu. Ya. Ini kembar ya, Pak ya? Iya, kembar. Oh, kembar ya? Kembar ini. Cantik-cantik kembar. Ya. Ya, sini kalian. Langsung tetap. Shalom, saudara-saudara sekalian. Dalam kasih Yesus Kristus, saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan kepada keluarga saya.
saya bersaksi untuk anak saya yang pertama kena hamil anggur dan harus dikuret, dan akhirnya saya datang ke gereja Tiberias dan didoakan oleh Pak Pariaji, didoakan anak ini akan lahir sehat sempurna, diciptakan menurut gambar Allah, diurapi terus dengan minyak urapan, dan puji Tuhan anak saya boleh lahir dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Tanpa kurang satu. Siapa namanya paling pertama? Yang pertama namanya Elizabeth. Terus Bu, yang kedua gimana? Yang kedua, pertama tuh hamil anggur ya? Yang pertama hamil anggur, dan yang kedua kena virus rubella, dan saya kembali lagi ke Pak Paraji untuk didoakan kembali bahwa anak saya nanti lahir akan cacat, tapi saya percaya dan saya imani anak saya bisa lahir dengan selamat seperti doa Bapak, terimani juga anak saya boleh lahir dengan selamat. Dan virusnya? Dan virusnya hilang. Hilang. Oke, yang ketiga langsung. Yang ketiga, ketubannya sudah habis dari jam 6 pagi. Ketubannya sudah habis, Ibu lagi sudah hamil, habis lagi hamil, dan dokter merencanakan untuk mengeluarkan anaknya dan harus cepat. Ini kan karena anak sudah biru. Maka akhirnya saya datang ke KKR, saya bilang sama Bapak tolong didoakan ketuban saya habis, dan Bapak mendoakan akan diberi ketuban yang baru, dan akhirnya puji Tuhan tanpa operasi, tanpa operasi anak saya boleh lahir dengan selamat. Oke. Yang keberapa lagi tadi tuh? Yang ketiga Misael. Agak cepat Bu. Yang keempat Daniel, waktu mau lahir dia sungsang. Ya saya kembali lagi hari Minggu didoakan Bapak, kamu percaya anak kamu lahir dengan selamat tanpa operasi bisa lahir normal, dan puji Tuhan anak saya lahir normal. Yang kelima? Yang kelima Esther. Karena umur saya sudah ini, dokter tidak memungkinkan untuk saya untuk lahir secara normal, harus dioperasi, tapi saya didoakan Bapak kembali, kamu lahir dengan selamat tanpa operasi, bisa lahir saya sempurna, puji Tuhan anak saya. Dan ini anak-anaknya semuanya. Pertama hamil anggur memang nggak ada, yang kedua juga memang harus dioperasi dan semuanya, tapi ternyata kuasa Tuhan menyatakan. Puji Tuhan Ibu. Ibu nih anak-anak kerajaan surga minyak anggur. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan berkati kita semua ya. Silakan ya. Bapak silakan. Yuk kalian Ibu langsung. Salam. Nama saya Abigail Susan. Ini Misael, umur 10 tahun, kena bocor ginjal, kakinya bengkak, terus udah cuci darah, divonis dokter untuk hidup sangat tipis. Kemudian papanya ke Balai Sarbini Tiberias, didoain sama Bapak Pariaji, cuma bawa fotonya, bawa foto, didoain. Kemudian oleh Bapak dikasih perjamuan kudus minyak urapan, terus kita kasih minum di rumah sakit, terus kakinya bengkak, saya olesin minyak urapan. Puji Tuhan anak ini melewati masa kritis dan kakinya bengkak udah sembuh. Dan masih cuci darah? Sekarang bebas cuci darah. Sembuh sempurna? Sembuh sempurna total. Ginjal sempurna ginjal gitu? sempurna. Ibu bersyukur ya? Ya, tepuk tangan Tuhan Yesus. Jadi ginjal yang sudah cuci darah disempurnakan. Ya Tuhan berkati. Silakan Bapak. Cepat langsung. Bapak langsung. Salam saudara. Saya nama Paulus Arkadius, istri saya Yunike Tince Ambunan. Saya divonis oleh dokter kena penyakit GBS, Guillain-Barré syndrome. Penyakit langka yang sangat mematikan. Dan saya sudah mencapai ke paru-paru saya. Paru-paru sudah kena ya? Ya, paru-paru saya sudah kena. Sehingga saya tubuh saya semuanya lumpuh, saya tidak bisa bergerak, mata saya buta, telinga saya tidak bisa mendengar, mulut saya kaku, dan saya tidak bisa bergerak apapun. Tidak bisa bicara? Tidak bisa bicara, karena semua organ tubuh saya rusak. Maka saya divonis cuman karena kasih Tuhan. Cuma berapa lama? Jangan takut-takut. Berapa lama hidupnya? Istri saya yang bercerita. Iya deh, cepetan. Bapak nggak kuat. Ibu yang kuat. Cepetan. Dokter yang menangani suami saya. Betapa indah ya. Terus langsung Bu, cepat Bu. Dokter yang menangani suami saya mengatakan supaya keluarga segera berkumpul karena suami saya sudah tidak bisa ditolong lagi. Nah di saat itulah saya berpikir dan saya sempat diingatkan di dalam sebuah peristiwa di Alkitab bahwa seorang wanita yang mengurapi Yesus dengan minyak sebagai persiapan untuk penguburannya. Maka saya langsung mengambil minyak yang saya terima dari gereja Tiberias, yaitu gereja martir, dan saya langsung mengurapi tubuh suami saya semuanya. Tidak lama setelah itu, puji Tuhan, suami saya yang tadinya dimonitor, saya lihat
tensi sudah di angka 30, kemudian naik secara perlahan sampai ke posisi 104. Di saat itulah saya percaya suami saya sudah dibangkitkan Tuhan Yesus dari koma. Dan akhirnya tidak mati, tidak koma. Tidak mati dan tidak bahkan koma. Suami saya tidak lumpuh yang katanya dokter kalaupun dia Buta sembuh juga. ya semuanya dipulihkan. Ya, semuanya kembali normal. Normal sempurna. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Makasih Pak Arpidius. Jadi kita berterima kasih. Jadi kalau sudah perhatikan semuanya vonis mati.